Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Teori Manajemen Dakwah Bapak Dr. Haji Arif Rahman SAG MPD dan juga teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Ananda Aditya, Ahmad Munadil Haq, Fabian Sidogrod, dan Hanifah Rakha akan mempresentasikan tentang teori manajemen dakwah yang mendasari lembaga politik. Dari latar belakang, manajemen dakwah menurut Rashad Saleh mengatakan bahwa manajemen dakwah adalah sebagai sebuah proses perencanaan tugas, pengelompokan tugas, menghimpun dan menempatkan tenaga-tenaga pelaksana dalam kelompok-kelompok tugas dan kemudian menggerakkan ke arah pencapaian tujuan dakwah. Menurut M. Munir dan Wahyu Ilaihi, manajemen dakwah adalah sebuah pengaturan secara sistematis dan koordinatif dalam kegiatan dan aktivitas dakwah yang dimulai dari sebelum pelaksanaan sampai akhir dari kegiatan dakwah. Definisi di atas memberikan gambaran bahwa manajemen itu mengandung arti proses kegiatan. Proses tersebut dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dengan menggunakan sumber daya lainnya. Seluruh proses tersebut ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Maluyu SP Hasibuan menjelaskan bahwa manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur. Jadi, manajemen itu adalah suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Kemudian ke teori kesesuaian. Teori lembaga politik dan kekuasaan politik. Sistem administrasi suatu negara dipengaruhi oleh kekuasaan politik dan lembaga politik negara itu. Suatu keinginan yang hendak memisahkan administrasi dari politik bukanlah merupakan suatu kejahatan, hanya suatu yang diidealkan dengan slogan belaka, di mana kekuasaan dan bila mana kekuasaan dihamburkan dan terpecah-pecah, pengamburan kekuasaan juga memberikan pengaruh, yaitu bahwa dengan demikian memberikan kesempatan yang terbuka kepada masyarakat untuk posisi dalam bidang administrasi, dan dengan demikian masyarakat secara luas pula dapat dipengaruhi. Bila mana kekuasaan politik dipusatkan, maka efeknya ialah bahwa terdapat suatu konsentrasi kekuasaan birokrasi dan suatu usaha untuk memperoleh posisi dapat disalurkan. Kemudian fakta di lapangan. Fungsi lembaga politik. Lembaga politik memiliki 3 fungsi utama sebagai berikut. Yang pertama, menjaga ketertiban di dalam. Lembaga politik berfungsi menjaga ketertiban di dalam masyarakat dengan kewenangan yang dimilikinya, baik itu menggunakan cara persuasif maupun menggunakan cara paksaan fisik. Yang kedua, menjaga keamanan dari luar. Lembaga politik melalui alat-alat yang dimiliki berfungsi mempertahankan negara dan masyarakat dari serangan pihak luar. Mempertahankan bisa dilakukan dengan cara diplomasi atau perang. Yang ketiga, melaksanakan kesejahteraan umum. Lembaga politik berfungsi merencanakan dan melaksanakan pelayanan-pelayanan pokok sosial serta memenuhi kebutuhan pokok masyarakat seperti pangan, sandang, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Pendistribusian kebutuhan pokok tersebut juga menjadi tugas dari lembaga politik. Selain fungsi utama, lembaga politik juga memiliki fungsi tersembunyi. Fungsi tersembunyi lembaga politik adalah sebagai saluran mobilitas sosial. Lembaga politik dianggap sebagai saluran mobilitas sosial karena di dalamnya terdapat struktur kekuasaan
Adanya struktur kekuasaan memunculkan kemungkinan-kemungkinan naik turunnya seseorang dari suatu lapisan ke lapisan yang lain. Secara sosioantropologis, dakwah memiliki hubungan dengan politik. Indikasinya, kegiatan dakwah melibatkan manusia dan peranata-peranata sosial dan keagamaan yang dikuasai oleh manusia. Secara kolosal, dakwah melibatkan yang berdakwah, dai, maupun yang didakwahi atau mad'u. Artinya, subjek dan objek dakwah adalah manusia. Jadi, secara praksis, dakwah merupakan kerja besar yang bersinggungan dengan teritorial, sumber daya, dan kekuasaan. Secara historis, seperti halnya politik, usia dakwah sangat tua, yakni sejak adanya tugas fungsi yang harus diemban oleh manusia di muka bumi. Spektrum dakwah juga bersegi banyak. Ada yang memandang bahwa dakwah merupakan keharusan rasional, keharusan sosial dan kultural, sedangkan tidak sedikit yang memandang bahwa dakwah adalah keharusan teologis, yakni kewajiban agama yang terkait pahala dan dosa. Minimal ada 3 paradigma terkait hubungan dakwah dan politik, yaitu paradigma simbiotik, integralistik, dan instrumentalistik. Paradigma simbiotik memandang bahwa dakwah dan politik saling memerlukan secara timbal balik. Dalam hal ini, dakwah memerlukan politik, karena dengan politik dakwah dapat berkembang. Inilah yang disebut dengan berdakwah dengan politik. Unsur utama frasa ini adalah berdakwah. Kemudian, konsep komunikasi sebagai entitas dakwah politik dalam perspektif Al-Quran. Relasi komunikasi dengan politik dalam istilah komunikasi politik sebagaimana dijelaskan di muka bumi adalah yang pertama menjadi ujung tombak bagi kedua. Artinya, komunikasi dapat dilakukan dengan tujuan politik. Komunikasi berada di depan, sedangkan politik merupakan sesuatu yang melatar belakangi dilakukannya suatu komunikasi. Sedangkan komunikasi dan dakwah merupakan hubungan umum dan khusus. Artinya komunikasi lebih umum daripada dakwah, karena dakwah merupakan bahagian dari komunikasi, yakni kedudukan dakwah lebih cenderung kepada komunikasi massa dari keilmuan komunikasi. Adapun dakwah politik merupakan ajakan tujuan politik, sedangkan politik dakwah merupakan strategi dalam melaksanakan dakwah Islam. Maka komunikasi sebagai dakwah politik merupakan cara komunikasi untuk tujuan politik tertentu. Sekian yang dapat kami presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.